peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penting untuk kita kenang, untuk kita peringati, untuk mengingat kembali apa yang ada di dalam peristiwa tersebut. Untuk kita melihat apa hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari peristiwa agung dan mulia tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita taufik, hidayah, sihah wal afiyah. Kita dikumpulkan di salah satu daripada bait min buyutillah, salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, demi memperingati peristiwa agung, peristiwa yang mulia yang diprakarsai oleh para santri-santri dari Orsama, jazahumullahu khairal jaza, yang semoga apa yang antum curahkan, limpahkan dari tenaga, waktu, pikiran, ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa membuat kita semua, baik antum katulab, begitu juga para asatidzah, untuk kembali mengenang tentang bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penting untuk kita kenang, untuk kita peringati, untuk mengingat kembali apa yang ada di dalam peristiwa tersebut, untuk kita melihat apa hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari peristiwa agung dan mulia tersebut, yang mana barusan akhina Abdurrahman Zaidi membacakan daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengawali di dalam surat Al-Isra dengan mensucikan namanya subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mengisrakan bi'abdihi, mengisrakan hambanya, yaitu mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang paling agung dan paling mulia, yaitu bi'abdihi, mengisrakan hambanya. Dan juga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi ayat yang dibacakan, yang berikutnya Allah menjelaskan diisrakan lailan, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram kepada masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, yang tujuannya adalah untuk memperlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas sami'ul basir. Dan kemudian menarik di ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allah menjelaskan tentang Nabi Allah Musa, yang Allah katakan Nabi Allah Musa adalah abdan syakura, adalah seorang hamba yang terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di ayat berikutnya Allah menyatakan wa qadaina ila bani Israil, dan kami telah tetapkan, Allah telah menetapkan untuk Bani Israel itu di dalam kitab, di dalam Taurat, la tufsidunna fil ardi marratain, bahwa Bani Israel itu akan merusak di atas muka bumi ini sebanyak dua kali, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian itu Bani Israel akan sombong dengan sesombong-sombongnya di atas muka bumi. Yang menarik, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana. Allah ketika menjelaskan di ayat berikutnya tentang siapa yang akan mematahkan kesombongan Bani Israel tersebut, Allah utus ibadan lana, hamba-hamba kami.
Jadi yang menjadi yang mau kita bicarakan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi Muhammad dengan sifat bukan mengisrakan nabi, bukan mengisrakan rasul, namun Allah mengisrakan abd, seorang hamba, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Nabi Allah Musa bikaunihi abd, karena beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan yang bisa mematahkan kesombongan Bani Israel adalah ibadan lana, hamba-hamba kami, ibadan lana. Maka sebetulnya Isra wal Mi'raj ini kalau mau kita lihat adalah bagaimana agar kita ingat posisi kita sebagai abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi diisrakan karena beliau adalah hamba Allah, dan setiap kita umat Islam akan diangkat derajatnya begitu tinggi kalau dia betul-betul yuhaqqiq haqiqatal ubudiyah fi nafsih, betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, bukan menghambakan kepada hawa nafsu, bukan menghambakan kepada harta, jabatan, wa ma ila dzalik, bukan menghambakan daripada dunia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka itu orang yang menyembah dinar, yang menghamba kepada dinar, menghamba kepada dirham. Ta'is, celaka mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad bikaunihi abd, Nabi Allah Musa bikaunihi abd. Dan yang bisa mengalahkan daripada musuh-musuh Islam adalah ibadan lana, hamba-hamba kami. Maka kalau kita melihat kita, bahkan umat Islam secara umum, kalah di sana sini, kemudian juga baik secara kekuatan kita dalam militernya, dalam ekonominya, dalam pendidikannya, dan semua lini, tidak lain karena dan tidak bukan karena kita jauh dari sifat ibadan lana, jauh dari sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari itu semua. Nah, jangan kita jauh-jauh, kaca saja, berkaca kepada diri kita masing-masing. Kita ini menghamba kepada siapa? Sehari-hari ini yang kita mensibukkan diri dengan apa? Apakah dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, atau kita sibuk dengan apa sehari-hari? Waktu kita ini banyak habis buat apa? Pikiran kita ini kebanyakan memikirkan apa? Maka itu yang kita hambakan, kita menghamba kepada itu semua. Apa yang terus menjadi di benak pikiran kita, yang terus menyibukkan waktu kita, menyibukkan pikiran kita, kita adalah hamba hal tersebut. Kalau kita sibuknya dengan hal-hal yang ada di luar sana daripada perkara dunia yang dilarang oleh Allah, yang mungkin kita nggak bisa melakukan itu semua di dalam pesantren, maka kita adalah hamba hal tersebut. Santri di dalam pondok nggak bisa pacaran, cuman pikirannya kepada perempuan, pikirannya buat pacaran, dia hamba daripada hal tersebut. Dia nggak bisa main handphone, cuman pikirannya di pondok terus kepada handphone, buat main game, buat ini dan buat itu, hamba daripada handphone. Kita hamba daripada apa yang kita habiskan waktu kita, pikiran kita kepada hal tersebut. Kalau kita betul-betul hamba Allah, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, apapun yang kita miliki untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka itu ibadan lana, hamba-hamba kami yang Allah tinggikan derajatnya, yang Allah mi'rajkan dia. Mi'raj dalam artian Allah tinggikan dia punya derajat. Dan itulah hamba-hamba Allah yang bisa mengalahkan kesombongan-kesombongan dari musuh-musuh Islam, khususnya Bani Israel. Ibadan lana. Semoga kita semua yang hadir di sini, kita diingatkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, agar kita kembali menjadi betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fahadza ma aqulu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.